sumber Taurat itu dan Injil datangnya daripada Allah, tentunya Taurat dan Injil yang saya maksudkan di sini sebelum dirubah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah 30 orang Kristen yang memeluk agama Islam. Jadi sifat baginda Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi pun juga orang-orang Kristen sudah tahu. Mereka yang datang daripada luar kota Mekah lebih daripada 30 orang. Laki-laki min Nasara al-Habasyah, daripada kaum Nasrani Habasyah. Ja'u ma'a Ja'far bin Abi Talib lada audatihi ila Makkah. 30 orang itu diutus oleh An-Najasyi juga bersama dengan Ja'far ketika Ja'far kembali ke kota Mekah. Daripada mana Ja'far? Ja'far berada di Habasyah. Kita bahas dalam bab yang lalu kalau Ja'far berhijrah ke Habasyah. Lalu mendengar kalau kota Mekah sudah ramai yang memeluk agama Islam. Informasinya begitu, maka dia balik. Ternyata berita itu tak betul. Orang Mekah masih tetap kufur dan musuhi kepada Rasulullah. Tapi sudah dekat dengan kota Mekah, baru dapat info itu. Pada saat itu 30 orang lebih daripada kaum Kristen yang ikut bersama dengan Ja'far datang ke kota Mekah. Falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattala'u ala sifatihi wa af'alihi wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an amanu kulluhum. Ketika mereka duduk berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu mereka memerhati sifat-sifat Nabi, keadaan Nabi, dan mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Mereka memerhati sifat-sifat Nabi. Di antaranya adalah sifat khatam an-nubuwah. Khatam an-nubuwah. Kemudian orangnya macam mana, kan? Kita dalam awal-awal pembahasan tentang Rasulullah SAW yang dibawa oleh Abu Talib pergi ke Syam untuk berniaga, lalu dilihat oleh Buhaira, seorang padri Kristen yang bernama Buhaira, melihat kelompok yang datang untuk berniaga dan nampak awan sedang menaungi kelompok itu, lalu dijemput oleh Buhaira. Nabi waktu itu usianya dalam belum 10 tahun dengan usia baginda Rasulullah SAW. Kemudian Buhaira menatap kepada baginda Rasulullah dan bertanya, anak siapa ini? Kata Abu Talib mengatakan, anak saya. Kata Buhaira, anak ini tak sepatutnya ada seorang ayah. Kata Abu Talib, ya benar, dia anak saudara aku. Kata Buhaira mengatakan, boleh aku mendekat kepada dia untuk melihat sesuatu? Katanya, boleh, jangan aurat, tak boleh. Maka dilihat pada bahagian ada kesan tanda kenabian. Maka Buhaira mengatakan kepada Abu Talib, ini anak akan jadi sesuatu yang besar akan terjadi kepada anak ini, merujuk kepada kenabian di masa akan datang. Jangan sampai orang-orang Yahudi tahu tentang anak ini, kalau tidak mereka akan melakukan kejahatan kepadanya. Maka terus dibawa balik oleh Abu Talib. Daripada mana Buhaira boleh tahu kalau baginda Rasulullah akan menjadi seorang Nabi padahal masih kecil lagi? Daripada sifat-sifat Nabi yang ada dalam Taurat, yang dikaji oleh orang-orang Kristen, oleh padri-padri Kristen. Jadi sifat baginda Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi pun juga orang-orang Kristen sudah tahu secara terperinci sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau daripada daripada keluarga yatim, ya kan? Kemudian awal-awal kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi itu berteriak daripada Sauma'ah, tempat ibadahnya, sekuat-kuat suara mengatakan, telah muncul bintangnya Ahmad, katanya begitu pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi dipanggil kepada kaum muslimin, panggil orang-orang di Mekah, hai orang Mekah, ada tak di antara kamu keluarga yang semalam melahirkan seorang anak, katanya.
Orang Mekah waktu itu terkejut, apa pasal kau pagi-pagi panggil kami hanya bertanya tentang kelahiran? Katanya, jawablah soalan aku dulu, ada tak yang semalam siapa dilahirkan? Katanya ada, keluarganya Abdullah, yani keluarganya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Ketika dilihat dan didatangi rumahnya dan dilihat bayi itu Nabi Muhammad SAW, pengsan terus si Yahudi itu dan mengatakan, dhahabatin nubuwah an Bani Israel, kenabian sudah berpindah daripada Bani Israel. Masalah Nabi masih bayi lagi. Daripada sifat-sifatnya diketahui oleh orang-orang padri-padri yang mengetahui sifat-sifat itu daripada kitab Al-Injil. Cuman mereka tahu sifatnya, tapi mereka tak tahu kalau Nabi itu akan ada daripada bangsa Arab. Mereka menyangka daripada Bani Israel, daripada keturunan Yahudi atau Nasrani. Fa'ala kulli hal, dalam kitab Taurat dan Injil ya sebelum dirubah terdapat sifat-sifat Nabi secara terperinci. Paham dong? Ada seorang bernama Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Berasal daripada kota Madinah yang memeluk agama Islam. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Abdullah, bagaimana kamu mengenali tentang Rasulullah? Katanya, kami kenal tentang beliau ini lebih daripada kenalnya kami kepada anak kami. yakni gambaran betapa kenal dan detailnya sifat Nabi itu di dalam kitab-kitab mereka, sehingga katanya lebih jelas sifat-sifat Nabi berbandingkan anak kami sendiri. Kan orang itu, orang yang paling dekat orang tua dengan anak, mestilah tahu yang mana anaknya. Tapi karena terlalu detail sifat Nabi dalam Taurat, maka dikatakan kalau kami mengenali tentang Rasulullah ini lebih daripada kenalnya kami kepada anak-anak kami sendiri. Begitu jelasnya sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab At-Taurat. Sama juga dengan kitab Injil, karena Taurat itu dengan Injil satu syariah, hanya perbezaan sedikit sahaja antara Old Testament dengan New Testament. Falhasil, orang-orang Kristen memerhati sifat Nabi SAW dan mendengarkan Al-Quran yang dibaca, maka semuanya beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Falamma alima bidzalika Abu Jahal aqbala ilaihim qailan, maka berita tentang berimannya orang-orang Kristen 30 orang tadi sampai kepada Abu Jahal. Ya kan, waktu itu berita itu mudah tersebar daripada mulut ke mulut, sekarang mudah tersebar dengan handphone. Tapi dahulu tersebar daripada mulut ke mulut. Dengan demikian kita memahami bahwa orang-orang musyrik di zaman itu mencari tahu kabar tentang Rasulullah. Bukan hanya mereka merasa puas dengan Nabi itu dipulaukan atau dikucilkan ataupun diboikot, tapi masih tengok apa perkembangan baru tentang baginda Rasulullah ini. Mereka tak puas hati, setiap hari ingin tahu apa yang berlaku. Mereka takut ajaran Nabi ini semakin berkembang. Ternyata rasa ingin tahu mereka kaum musyrikin, dalam hal ini juga Abu Jahal, ingin mengetahui apa yang berlaku kepada Rasulullah. Dia pun mendengar kalau 30 orang daripada Habasyah beriman kepada baginda Rasulullah SAW, maka Abu Jahal datang kepada 30 orang itu. Padahal 30 orang itu bukan kaumnya Abu Jahal, bukan anak buah Abu Jahal. Dia orang datang daripada luar, tak ada kaitan langsung pun. Tapi karena perasaan benci dan dengki yang mendalam, tak rasa senang, bukan hanya kalau kaumnya masuk Islam, hatta orang lain pun masuk Islam tak boleh dia senang, tak boleh dia tenang. Maka dikata, ma ra'aina rakban ahmaqa minkum, karena aku tak pernah tengok ada kelompok yang datang daripada luar ke negeri kami yang lebih bodoh daripada kamu, kata Abu Jahal. Arsalakum qaumukum ta'lamuna
khabar hadzal rajul, kamu diutus oleh kaum kamu daripada Habasyah untuk mengetahui berita tentang lelaki ini, yakni Rasulullah maksudnya. Falam tatma'inna majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum. Tidaklah berlalu dengan kamu duduk dengan orang itu, yakni dengan Rasulullah, hanya sesaat saja kamu duduk, kamu dah tinggalkan agama kamu. Wasaddaqtumuhu, dan kamu percaya kepada dia. Yani Abu Jahal geram karena orang-orang ini beriman kepada Rasulullah, padahal sebelum beriman kepada Rasulullah, lelaki 30 orang itu bukanlah beriman dengan agamanya Abu Jahal, bukan dia sembah berhala dengan Abu Jahal, agamanya pun beza dengan Abu Jahal. Abu Jahal sembah berhala. 30 orang dia dia beragama dengan agama Kristen, bukan agama yang sama. Tapi Abu Jahal pun geram. Tengok bahasa dengki kan. Tak masuk ke agamanya Abu Jahal, bukan pun berasal dengan agamanya Abu Jahal. Ketika mereka meninggalkan agamanya dan beriman kepada agama Rasulullah SAW, Abu Jahal yang geram. Dia tak geram kepada 30 orang itu beragama Kristen walaupun bukan agamanya Abu Jahal. Dia tak geram. Ketika masuk agama Islam, dia geram, dia marah. Kebenciannya kepada Islam, sehingga melibatkan kepada semua orang yang memeluk agama Islam. Faqalu salamun alaikum la nujahilukum. Kata 30 orang itu mengatakan kepada Abu Jahal, aku hanya ingin mengucapkan kepada kamu ucapan kata-kata yang selamat, dan saya tidak akan bersikap kepada kamu seperti mana sikap kamu kepada saya. Lana ma nahnu alaihi wa lakum ma antum alaihi. Biarkan kami dengan apa yang kami pegang, kamu pegang dengan pegangan yang kamu pegang. Lam nalu anfusana khaira. Kami tak akan abaikan peluang untuk mendapatkan kebaikan. Yani ingin memberitahukan kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, kami yang datang daripada jauh dan kenal kepada orang ini dan sifat-sifatnya, kami beriman. Kamu di hadapan orang ini hari-hari, daripada bangsa kamu sendiri, kamu kenal kepada dia, kamu tahu sifatnya sebelum dia menjadi nabi, kamu tak beriman. Kami yang datang daripada luar datang beriman. Berharganya satu hidayah, tak semua orang boleh dapat. Tapi kalau akan diberi, hatta daripada ujung dunia, dia akan dapat hidayah. Kalau tidak dapat, hatta depan matanya, dia tak akan dapat. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk minta hidayah. Karena kadang-kadang hidayah itu ada depan mata. Kalau tak tersentuh untuk mengambil hidayah tersebut, tak akan mendapatkan hidayah. Lihat, kita setiap hari meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Allahumma hdina fiman hadait. Fanazala fi haqqihim qawluhu ta'ala, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah 30 orang Kristen yang memeluk agama Islam. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Katanya, alladzina atainahumul kitaba, dan kelompok yang kami berikan kitab, maksudnya orang-orang Kristen yang diturunkan kitab Injil. Kita dalam iman, dalam rukun iman beriman kepada kitab, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa, yang keempat adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi-nabi yang lain mendapatkan suhuf, macam lembaran-lembaran ayat-ayat yang tidak terhimpun seperti mana Taurat, Injil yang disusun oleh pengikut Taurat dan juga Injil, termasuk juga Zabur. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan golongan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab
Bila disebut dalam Al-Quran Ahlul Kitab, merujuk kepada orang-orang kaum Yahudi dan Kristen. Nabi Daud menerima kitab Zabur, praktikal syariatnya ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ikut syariatnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Katanya, min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Ketika mereka datang kepada Rasulullah dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, qalu amanna, kami beriman. Dalam Al-Quranul Karim ada diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah satu hari salat dan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, bacaan Quran Nabi didengari oleh jin. Jin datang mendengar Nabi baca Quran. Ketika itu Nabi tengah baru balik daripada Taif. Jin mendengarkan bacaan Al-Quran, maka jin kembali ke kaumnya. Katanya, wahai kaumku, aku mendengarkan bacaan ayat-ayat yang serupa dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam At-Taurah. yakni jin itu pun juga membaca Taurat. Jin itu juga mendengarkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW serupa dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, karena sumbernya satu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu jin pun beriman kepada Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Mendengarkan bacaan ayat-ayat yang serupa dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam At-Taurah. Jadi sumber Taurah itu dan Injil datangnya daripada Allah. Allah juga menurunkan Al-Quran yang serupa dengan apa yang ada dalam Taurah dan juga Injil. Sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Taurat dan Injil yang saya maksudkan di sini sebelum dirubah. Wa innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Katanya apa yang kami dengar daripada bacaan-bacaan ayat-ayat yang dibaca yakni oleh Rasulullah adalah benar daripada Tuhan kami dan kami muslimin, yakni kami Muslim, yakni berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu diberi pahala 2 kali ganda. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk Islam tadi, yang Kristen. Kenapa pahalanya 2 kali ganda? Mereka mendapat pahala karena beriman dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa, dan beriman kepada Nabi Muhammad juga mendapatkan pahala imannya kepada Rasulullah. Beriman kepada 2 Nabi. Jadi beragama Kristen sebelum masuk Islam dan masuk kepada agama Islam. Karena beriman kepada 2 ajaran ini, maka diberi pahala oleh Allah 2 kali ganda. Yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka itu telah menolak dengan kebaikan atas keburukan. Maksudnya keburukan di sini datangnya Abu Jahal mengatakan, kamu ini adalah grup yang paling bodoh datang ke negeri kami. Kata Abu Jahal, kata-kata ini kata-kata yang tidak sopan. Dibalas oleh orang-orang Kristen tadi, katanya, saya tak akan balas kamu dengan kejahilan, melainkan saya memberikan sikap yang selamat saja. La nujahilukum, assalamun alaikum la nujahilukum. Khalas. Yani kalau orang bodoh bercakap tak perlu untuk dilayan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh bercakap jangan dilayan. Orang bodoh yang maki, orang bodoh yang melenting, orang bodoh yang mengeluarkan kata-kata bertentangan dengan adab dan sopan santun. Orang bodoh mengatakan, aku tumbuk engkau, aku sepak engkau. Orang bodoh akan bercakap seperti itu, kata-kata yang tidak sopan. Yang seperti ini jangan dilayan,
kalau dilayan dengan kata-kata yang sama, maka dia akan bodoh sama dengan yang lainnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.